Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, yang sehat katakan amin. Semangat dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bisa datang kepada Tuhan bersama-sama melalui tayangan ini. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, kita berikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sebuah rutinitas, tapi ini merupakan kerinduan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Dan Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar hari ini dan seterusnya kehidupan kami boleh tetap di dalam Engkau, semakin kuat, setia, percaya, dan menang atas setiap persoalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Ada pujian yang mengatakan kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Mari sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya.
kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Haleluya. kebaikan Ku sembah, kami sembah. amin amin. Haleluya. Kami puji. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Amin. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih. Kami bisa menjalani hari ini Tuhan bersama dengan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mari kita bawa hidup kita agar menjadi rumah doanya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa Datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah data yang dikumpulkan oleh sebuah universitas di Amerika yang bernama Charleston Southern University School of Business melakukan sebuah survei kepada lebih dari 20.000 orang Kristen dari 139 negara yang berusia 15 sampai 88 tahun. Dan hasil sebuah penelitian ini menemukan bahwa rata-rata 4 dari 10 orang Kristen di seluruh dunia berkata bahwa mereka selalu terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dari yang satu kepada pekerjaan yang lain. Survei ini dilakukan untuk menemukan apa yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani secara pribadi. Dan ternyata survei ini menemukan bahwa 6 dari 10 orang Kristen setuju bahwa kesibukan selalu menjadi penghalang hubungan kepada Tuhan. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen saat ini menjadi atau kebanyakan sibuk sehingga kurang waktu untuk mencari Tuhan.
Bisa jadi ini adalah sebuah fakta. Fakta adalah sesuatu yang terjadi. Yang menarik dari tulisan ini adalah saya melihat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, yang seharusnya kita punya waktu untuk membangun mezbah kepada Tuhan. Khususnya pemulihan mezbah keluarga, hambatannya adalah kata sibuk. Sibuk untuk bekerja, sibuk dalam perjalanan, sibuk untuk mengurus rumah tangga, sibuk untuk pekerjaan-pekerjaan. Bahkan survei ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang sibuk itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Ini menjadi sebuah awasan bagi kita untuk menyadarkan bahwa marilah Bapak Ibu Saudara, sesibuk apapun kehidupan kita, tidak akan membuat hidup kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Mari kita mulai kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita harus punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Sederhananya, mari kita membaca firman Tuhan yang sangat kita kenal di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu manusia itu lelah, manusia itu letih lesu dan berbeban berat. Ya, kalau ditanya siapa yang tidak punya masalah, semua punya masalah. Siapa yang tidak lelah, semua lelah. Apakah keadaanmu letih lesu? Ya, saat ini sedang mengalami letih lesu. Jadi Tuhan sudah memberikan jawaban. Tuhan sudah memberikan tawaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengundang untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengundang kita datang, tapi Tuhan juga memberikan firman Tuhan sebagai janji. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah perkara keajaiban dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita sibuk, tetapi kalau kita membangun mezbah kepada Tuhan, membangun pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka pekerjaan itu tidak akan melelahkan kita. Ini akan menjadi mujizat bagi kita. Seberat tantangan kehidupan kita, kalau kita sudah awali dengan pujian, penyembahan, berdoa, dan merasakan hadirat Tuhan, maka ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita, sehingga tidak ada masalah yang tidak sanggup untuk kita hadapi. Amin. Tidak ada masalah yang sukar. Kalau kita tidak berdoa, pasti sukar. Tapi kalau kita menyembah kepada Tuhan, maka tidak ada yang sukar. Karena kita bersama dengan Tuhan menghadapi tantangan dan persoalan ini. Di zaman ini, dunia punya kecenderungan yang buruk. Semua orang mengatakan tidak punya waktu. Padahal waktu itu diberikan Tuhan seharusnya cukup. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau memberi dari hidup kita waktu yang ada untuk Tuhan? Kerelaan untuk berdoa kepada Tuhan, kerelaan punya waktu untuk membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Dan kita bisa merefleksikan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang mengusir iblis dari kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang memberikan kasih dan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan, kiranya Rabu Teduh ini mendatangkan sukacita buat kita semua. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, ini bukan penghiburan. Masalah kita tidak akan habis. Persoalan kita makin lama makin besar. Kebutuhan kita terus ada. Tantangan makin berat. Secara manusia kita tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi itu. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji, Dia akan menolong kita, Dia akan menguatkan kita, dan mari terima janji Tuhan. Jangan lewatkan, jangan jadi anak Tuhan yang tidak terima janji Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Pekerjaanmu dibuat berhasil. Rumah tanggamu diberikan sukacita oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi milik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian lagi kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, pujian, dan syukurku ku bawa kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, katakan semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari saudara yang berbeban berat, letih lesu, datang pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau Ciptakanku dalam. Kami bersyukur Tuhan kemuliaan-Mu atas rencana-Mu yang begitu baik dalam hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap, mari singkirkan segala yang tidak mungkin dalam hidup kita. Dan lihatlah bagaimana Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari memberikan waktu buat Tuhan. Bangun mezbahmu kepada Tuhan. Berdoa buat masalahmu. Berdoa buat keluargamu. Berdoa buat masa depanmu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan tidaklah sukar, hanya dengan percaya kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita iblis memberikan tekanan, membuat seolah-olah hidup kita tidak berharga, membuat seolah-olah kehidupan kita gagal, membuat seolah-olah tidak ada masa depan bagi kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang diundang oleh Tuhan karena Tuhan tahu kita letih, kita lesu, kita berbeban berat. Mari lakukan firman Tuhan. Datang pada Tuhan.
Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Katakan apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Apa yang kita mau, kita terima dari Tuhan. Maka kita percaya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia adalah pembuat keajaiban. Mari nikmati berkat Tuhan. Doa kita, doa yang dijawab oleh Tuhan. Jika dalam pikiran seringkali ada gangguan, tidak bisa, tidak mungkin, hari ini berkata dalam nama Yesus. Jadilah menang, jadilah percaya di dalam Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang akan berperkara bagi kita. Tuhan yang berperang bagi kita. Dan Tuhan pasti menang. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terima damai sejahtera dari Tuhan. Kita terima kemenangan dari Tuhan. Kita akan terima jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Kita tidak akan menjadi hancur. Kita tidak akan menjadi goyah. Tetapi kita akan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian di bagian refnya. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, haleluya, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat Engkau yang menjadi Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Kau yang paling mengerti keadaan kami. Tuhan, kami telah serahkan Tuhan kehidupan kami. Kami telah serahkan pergumulan kami. Dan saatnya Tuhan kami buktikan kepada Tuhan. Kami percaya dan kami akan berubah. Kami akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak bertindak menurut apa yang kami pikir baik. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Itulah yang kami akan hidupi ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya kesehatan, pemulihan, kekuatan, keberhasilan, damai sejahtera akan menjadi milik kami Tuhan. Setiap yang tadi kami lihat, hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kami tidak mempunyai cukup waktu. Akhirnya kami bisa melihat bagaimana kami punya waktu bersama dengan Tuhan. Kami punya waktu juga buat diri kami. Kami juga punya waktu buat keluarga kami. Kami punya waktu untuk pelayanan kami Tuhan. Dan kami punya waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami, aktivitas kami dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.